Tiga pertandingan PSIS di BRI Liga 1 mengalami perubahan jadwal. Jadwal pertandingan yang akan dijalani PSIS Semarang pada lanjutan BRI Liga 1 2023-2024 mengalami perubahan. Hal ini diketahui setelah PT LIB mengirimkan surat edaran kepada klub-klub kontestan. Salah satu jadwal terdekat yang akan dihadapi PSIS Semarang yakni melawan Persikabus 1973 pada pekan ke-16 BRI Liga 1 2023-2024. Laga ini berlangsung di Stadion Wibawa Mukti Cikarang. Pada mulanya jadwal kick-off pertandingan ini ialah pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Namun PT LIB menggeser jadwal sepak bola lebih cepat menjadi pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Lokasi dan tanggalnya tidak mengalami perubahan. Pergeseran waktu kick-off pertandingan ini dilakukan karena permintaan dari tuan rumah. Selain itu ada beberapa pertandingan PSIS Semarang lainnya yang berubah pada putaran kedua BRI Liga 1. Menurut penjelasan PSIS Semarang, ada 3 pertandingan pada putaran kedua nanti yang mengalami perubahan jadwal. Perubahan ini tak terlepas dari penyelenggaraan Piala Dunia U17 2023. Minus Paulo Gali Freitas, Timnas Timor Leste jadi bulan-bulanan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Timor Leste mengalami nasib tragis saat menghadapi putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam pertandingan melawan Chinese Taipei yang berlangsung di Stadion Nasional Kaohsiung, Kamis 12 Oktober 2023, Timor Leste harus menanggung malu setelah digempur 4 gol tanpa balas. Yang mengejutkan, tidak ada nama Paulo Gali Freitas dalam daftar pemain yang dibawa oleh pelatih Timnas Timor Leste, Gopal Kirsan Ramasani. Pada putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini, pemain yang kini berkarir bersama PSIS Semarang itu justru juga terlihat berlatih bersama timnya di jenjang internasional. Padahal kiprah Gali Freitas terhitung istimewa saat memperkuat masa jenar di BRI Liga 1 2023-2024. FA Brunei memulai jual tiket pertandingan leg kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan menjalani laga tandang pada Selasa 17 Oktober 2023 malam waktu Indonesia Barat. Skuad Garuda akan berlaga di Stadion Nasional Sultan Hasan Al Bolkiah di Bandar Seri Bengawan untuk menghadapi Timnas Brunei Darussalam. Pihak tuan rumah pun bersiap untuk memastikan laga tersebut berjalan lancar. FA Brunei Darussalam juga sudah menyiapkan tiket untuk laga leg kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 itu. FA Brunei Darussalam sudah mulai menjual tiket pertandingan tersebut mulai Sabtu 14 Oktober 2023 siang waktu setempat. Menariknya, mereka mematok harga cukup murah untuk tiket laga itu. FA Brunei Darussalam hanya menjual 2 kategori tiket berbeda, yakni untuk tiket tribun tertutup dan tiket tribun terbuka. Untuk harga tiket tribun terbuka pada angka $10 Brunei atau kisaran 114.000, sementara untuk tribun tertutup mereka mematok harga $15 Brunei atau sekitar 171.000. Daftar lengkap calon musuh Timnas Indonesia pada fase 2 kualifikasi Piala Dunia 2026. Satu kaki Timnas Indonesia sudah berada di putaran kedua babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Adalah berkat kemenangan telak 6-0 tim Merah Putih atas Brunei Darussalam pada leg pertama di Jakarta. Selanjutnya pasukan Sintayong akan giliran melawat ke markas Brunei Selasa 17 Oktober 2023. Skuad Garuda Nusantara hanya butuh hasil imbang saja atau jika kalah selisihnya tidak lebih dari 5 gol. Jika menyingkirkan Brunei, Timnas Indonesia akan melaju ke putaran kedua babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada babak ini ada 36 tim yang berlaga, dibagi menjadi 9 grup. Drawing fase grup sudah digelar, namun Timnas Indonesia harus lebih dulu melewati putaran pertama karena punya peringkat FIFA di luar ranking 26 sesuai regulasi fase grup untuk zona Asia. Jika lolos, Dimas Derajat dan kawan-kawan akan berada di grup F pada ronde kedua tim. Lawan-lawan yang akan dihadapi pasukan Sintayong adalah Irak, Vietnam, dan Filipina. Indonesia harus menjadi runner-up fase grup putaran kedua ini jika ingin lolos ke putaran ketiga dan semakin dekat dengan Piala Dunia 2026. Kalah dari PSIM Yogyakarta, pelatih Nusantara United kecewa berat. Pelatih Nusantara United, Rasiman kecewa berat setelah tim asuhannya kalah tipis 1-2 dari PSIM Yogyakarta dalam laga pekan kelima Pegadaian Liga 2 2023-2024 di Stadion Kebogiro, Boyolali, Sabtu 14 Oktober 2023 sore waktu Indonesia Barat. Gol PSIM Yogyakarta dicetak oleh Inyoman Sukarja pada menit ke-14 dan Ari Maring pada menit ke-25. Sedangkan Nusantara United cuma mampu membalas lewat Muhammad Arif Fitibar di menit ke-63. Ini merupakan kekalahan kedua secara beruntun yang dialami klub berjulukan Macan Dahan Borneo tersebut. Sebelumnya Nusantara United kalah 1-2 dari Malut United pada pekan lalu. Secara keseluruhan Rasiman menyebut timnya tidak bermain begitu baik pada laga ini. Arsitek asal Banjarnegara Jawa Tengah itu menilai 2 gol cepat dari tim tamu membiarkan konsentrasi anak asuhnya. Selain
Selain itu, kata Simon, buruknya kualitas crossing dari pemain membuat sang striker asing, Matheus Silva, jarang mendapat peluang matang. Padahal penyerang asal Brazil itu biasanya begitu berbahaya saat berada di dalam kotak penalti lawan. Pemain Persib dapat bonus setelah kalahkan Persebaya di pekan ke-15 BRI Liga 1. Komisaris PT Persib Bandung bermartabat PPB Umuh Mukhtar memberikan bonus kepada skuad Pangeran Biru telah mampu membawa pulang 3 poin dari markas Persebaya Surabaya pada pekan ke-15 BRI Liga 1 2023-2024. Bonus yang diguyurkan Umuh Mukhtar itu sebagai bentuk pelejut agar David Silva dan kawan-kawan kembali mempertahankan tren positif setelah dalam 8 laga berturut-turut tidak terkalahkan. Namun, pendiri PT Persib Bandung ini enggan menyebutkan berapa nilai bonus yang diberikan kepada pasukan Bojan Hudak tersebut. Umuh memberikan bonus untuk menjaga kekompakan Persib Bandung. Dengan situasi kompak dan kondusif, kata Umuh Mukhtar, terbukti Persib saat ini bisa merangsek ke papan atas klasemen sementara Liga 1 BRI Liga 1 2023-2024, yakni posisi ketiga dari posisi 16. Hoki Caraka tanggapi rumor diminati PSIS Semarang. Hoki Caraka bintang brilian menanggapi dingin rumor ketertarikan PSIS Semarang ke depannya. Ia menyerahkan urusan transfer kepada klubnya saat ini, PSS Sleman. Belakangan tersiar kabar PSIS tertarik untuk mendatangkan Hoki, padahal pemain berusia 19 tahun itu masih terikat kontrak dengan PSS. Laskar Mahesa Dinar tertarik menggunakan jasa Hoki melihat performanya di Liga 1 2023-2024. Sejauh ini striker timnas Indonesia itu mengemas 2 gol dan 1 assist dari 13 pertandingan di Liga 1. Menanggapi rumor tersebut, Hoki menjawabnya dengan santai. Ia menyerahkan sepenuhnya kepada manajemen PSS. Walau begitu, sang pemain tidak masalah jika harus hengkang dari Super Elja. Arthur Irawan cuma cetak 1 gol selama 6 tahun berkarir di Liga Indonesia. Pernah main di Spanyol dan Belgia. Arthur Irawan hanya cetak 1 gol selama 6 tahun berkarir di Liga Indonesia. Statistik ini tentu sangat memprihatinkan bagi sosok mantan pemain abroad yang kini membela Persik Kediri di Liga 1 2023-2024 dengan posisi sebagai gelandang bertahan itu. Berdasarkan data Transfermarkt, Arthur Irawan pernah dikontrak RCD Spanyol B, tim yang saat itu tampil di Segunda Division B atau kasta ketiga kompetisi sepak bola Spanyol pada 9 November 2011. Pemain yang kini berusia 30 tahun itu mendapatkan kesempatan bermain selama 200 menit dalam 8 pertandingan. Setelah itu, Arthur Irawan pindah ke Malaga B yang juga mentas di Segunda Division B pada 2014. Bersama Malaga B, pemain yang juga bisa bermain di posisi bek kanan itu tampil hanya dalam 6 pertandingan. Persib gaspol dalam persiapan bertemu pemuncak klasemen sementara BRI Liga 1. Meski BRI Liga 1 2023-2024 sedang rehat sejenak karena jeda internasional, Persib Bandung menggelar gym internasional di Stadion Persib Kota Bandung Sabtu 14 Oktober 2023. Uji coba internal sebagai bagian dari persiapan Persib Bandung melakoni laga tandang ke markas Borneo FC pada pekan ke-16 BRI Liga 1 2023-2024 Sabtu 21 Oktober 2023. Dalam gym internasional tersebut, pelatih Persib Bojan Hudak mengaku memantau kondisi para pemainnya, termasuk persiapan strategi untuk pertandingan lawan Borneo FC nanti. Bahkan, semua pemain lanjut Bojan Hudak berlari dengan cukup bagus dan tingkat kebugarannya juga sudah sangat bagus, walaupun harus kehilangan beberapa pemain lantaran memperkuat timnas Indonesia. Julian Suarez gagal bela timnas Filipina, pelatih Arema FC beberkan penyebabnya. Kiper Arema FC Julian Suarez gagal membela tim nasional Filipina di FIFA Matchday Oktober 2023. Menurut pelatih Arema FC Fernando Valente, hal itu karena ada masalah pada tangan Suarez sehingga kiper Singoedan itu mau tidak mau harus tetap di Malang untuk proses pemulihan. Julian Suarez bahkan masih terlihat mengikuti latihan tim Arema FC secara terpisah. Ia berlatih dengan pengawasan fisioterapi dan dokter tim Arema FC. Valente menyebut keputusan tetap tinggalnya Julian Suarez di Malang juga sudah dikomunikasikan dengan Federasi Sepak Bola Filipina (PFF) dan sang pemain sendiri.